Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan belajar teknik-teknik dalam konseling. Teknik selanjutnya yaitu mengenai teknik cognitive restructuring, seperti itu. Nah, teknik ini seringkali digunakan dalam konseling rasional emotive behavior, seperti itu. Oke. Nah, teknik cognitive restructuring di sini didasarkan pada dua asumsi. Yang pertama, pikiran irasional dan kognisi defektif menghasilkan self-defeating behavior atau yang dikatakan perilaku disengaja yang memiliki efek negatif pada diri sendiri. Dan yang kedua, pikiran dan pernyataan tentang diri sendiri dapat diubah melalui perubahan pandangan dan kognisi personal. Jadi cara pandang tentang dirinya sendiri itu dapat dirubah dengan merubah pandangan dan kognisinya, seperti itu. Oke. Teknik ini dirancang untuk membantu mencapai respon emosional yang lebih baik dengan mengubah kebiasaan penilaian habitual sedemikian rupa sehingga menjadi tidak terlalu terbias, gitu. Jadi memang di sini teknik ini bertujuan untuk membantu melemahkan pikiran-pikiran yang irasional, seperti itu. Lalu tadi sudah dijelaskan sekilas mengenai teknik cognitive restructuring. Sekarang langkah-langkahnya. Jadi langkah-langkahnya di sini setidaknya ada 7 langkah spesifik ketika menerapkan cognitive restructuring, seperti itu. Yang pertama, mengumpulkan informasi latar belakang untuk mengungkapkan bagaimana konseli menangani masalah di masa lalu maupun saat ini. Jadi ada yang dikatakan sebagai asesmen bagaimana konseli menangani masalahnya di masa lalu dan saat ini. Jadi kita asesmen terlebih dahulu. Dan yang kedua, membantu konseli menjadi sadar akan proses pikirannya. Jadi kita membantu menyadarkan proses pikiran dari konseli. Di sini kita melakukan diskusi contoh-contoh kehidupan nyata yang mendukung kesimpulan konseli dan diskusi berbagai interpretasi yang berbeda tentang bukti yang ada. Jadi kita diskusikan permasalahan-permasalahan belief rasional yang dimiliki oleh konseli. Dan yang ketiga, periksa proses berpikir rasional konseli. Saya yakin meskipun seseorang dalam kondisi belief irasional atau ada keyakinan irasional, dia juga memiliki keyakinan yang rasional. Nah, konselor di sini memiliki peran yang ketiga, yaitu menggali atau memeriksa proses berpikir rasional dari konseli. Kemudian memfokuskan bagaimana pikiran konseli mempengaruhi kesejahteraannya. Jadi kita fokuskan. Jadi kalau belief irasional bagaimana berdampak pada kesejahteraannya, kalau rasional bagaimana. Nah, itu kita identifikasi dan kita fokuskan kepada diri konseli pada tahap ketiga. Nah, kalaupun diperlukan, konselor profesional di sini membesar-besarkan pemikiran irasional yang ada dalam diri konseli. Tujuannya untuk membantu konseli dan memperlihatkan ini loh sebenarnya belief irasionalmu dari pernyataan atau diskusi yang telah dilaksanakan. Dan yang keempat, memberikan bantuan kepada konseli untuk mengevaluasi keyakinan konseli tentang pola-pola pikiran logis konseli sendiri dan orang lain. Jadi memberikan bantuan pada konseli untuk melakukan evaluasi. Artinya evaluasi mengenai keyakinan konseli tentang pola pikiran yang logis bagi dirinya sendiri dan orang lain. Jadi kita tadi yang sudah disampaikan itu logis, bukan yang irasional atau yang tidak rasional. Kemudian yang kelima, membantu konseli belajar dan mengubah keyakinan dan asumsi internalnya. Nah, di sini sudah mulai ada membantu konseli. Misalkan irasionalnya adalah dia meyakini bahwa kekasihnya selingkuh, maka di sini membantu konseli meyakinkan bahwa kejadian itu bukanlah sebuah perselingkuhan tapi ketidaksengajaan misalkan. Jadi ada belief irasional yang muncul dari konseli itu kekasihnya selingkuh. Ternyata antecedennya
dia melihat kekasihnya chat atau telepon langsung perempuan lain tanpa adanya konfirmasi, maka nanti berdampak pada konsekuensinya. Kemudian kita kalau dalam konseling kita disputing dan selanjutnya, maka di sini kita membantu konseli bahwa keyakinannya yang tadi pada konseli yang selingkuh itu tidak benar, seperti itu. Dan yang keenam, mengulangi proses pikiran yang rasional sekali lagi dengan mengajarkan tentang aspek-aspek penting pada konseli dengan menggunakan contoh-contoh kehidupan nyata. Jadi kita contohkan misalkan, bukankah kekasihmu menelpon itu karena sedang menghubungi orang tuanya yang kebetulan orang tuanya bekerja di luar kota. Jadi ketika kamu mendengar kata sayang, sebenarnya itu pengungkapan dari kekasihmu kepada ibunya. Nah, contohnya itu meskipun kita akan mempelajarinya secara kronologis, secara utuh, itu contoh potongan aja, contoh potongan percakapan konseling. Kemudian kita bantu konseling membentuk tujuan-tujuan yang masuk akal yang akan dicapai oleh konseli, seperti itu. Dan yang terakhir, mengkombinasikan dengan thought stopping, dengan simulasi dan pemberian tugas atau PR. Kemudian juga kita bisa melatih relaksasi otot atau PMRT seperti materi pada kemarin. Kalau misalkan dari dampak permasalahan itu dia mengalami ketegangan otot, mengalami kecemasan yang berlebihan, makanya perlu adanya relaksasi. Kemudian thought stopping, misalkan dia punya pikiran yang negatif, kita latih thought stoppingnya. Jadi ada kombinasi, tidak hanya menggunakan cognitive restructuring. Nah, tadi langkah-langkahnya. Kemudian kegunaan dari cognitive restructuring atau teknik cognitive restructuring di sini disebutkan bahwa dengan mengidentifikasi pikiran yang menyebabkan perasaan cemas, nah di sini nanti konseli akan berlatih bagaimana cara penyelesaian masalahnya atau pikiran copingnya, pikiran yang sekiranya dapat melawan irrational belief-nya tadi, seperti itu. Juga merupakan memiliki dampak pada penanganan gangguan stres pasca trauma pada remaja dan orang dewasa. Jadi memang manfaat dari cognitive restructuring itu sendiri banyak. Nah, sekian materi kita pada teknik cognitive restructuring. Saya akhiri, terima kasih. Akhir kata dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.